Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim. Kasih laka mundur langkah kencang. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan eksplor kembali. Dan tentunya kita masih mengurusi urusannya si Nyai Konde teman-teman ya. Eksplor kemarin malam itu kita sudah mengumpulkan ada beberapa informasi, di mana informasi itu saya dapatkan langsung dari Kentring Manik teman-teman ya. Nah, jadi kejadian waktu Nyai Konde berubah wujud menjadi si gurunya Maha Guru Legong Siong yang katanya mau dibangkitkan ya, itu kan tertusuk melalui lemparan konde yang saya dapatkan dari ibundanya si Dasmana. Nah, di dalam konde tersebut itu disisipkan Kentring Manik teman-teman. Aman sudah dibenteng. Dari kejadian tersebut, alhamdulillah kita bisa memasang mata-mata di sana, yaitu Kentring Manik, dan beberapa informasi sudah terlemparkan terhadap kita, walaupun melalui surat ya teman-teman. Untuk sementara ini kita tidak bisa berkontak atau komunikasi secara langsung dengan Kentring Manik. Intinya informasi yang didapatkan oleh Kentring Manik yang paling penting itu mengenai mereka semua itu sering menyebutkan sebuah nama yang bernama Ikram Barawi. Betul. Ikram Barawi ya, Barawa ya? Barawi ya. Nah, setelah itu kami cari tahu sebenarnya Ikram Barawi itu siapa. Ya, ternyata kita selidiki dan akhirnya ketemulah satu kerajaan Bunga Keterong. Bunga Keterong itu memiliki sebuah raja, seorang raja yang bernama Ikram Barawi. Namun informasinya kerajaan Bunga Keterong itu rajanya setelah mengangkat anak perempuannya yang bernama Nyai Junjung Kinasih dalam kurung Nyai Konde itu pergi meninggalkan kerajaannya katanya untuk bertapa, untuk dalam ilmu. Di situ sudah sangat jelas bahwasanya memang ada kaitannya mengenai Ikram Barawi, Nyai Junjung Kinasih atau Nyai Konde dan kerajaan si Warang Batara. Yang belum tahu perannya sebagai apa ya Mas? Yang belum tahu satu dengan yang lainnya perannya jadi apa. Terus yang kedua, kenapa Nyai Konde dilukai begitu cepat pulih? Nah, ternyata Tuan Raja Wages Batara, kakak dari Warang Batara itu sudah menginformasikan dia itu memiliki sebuah minyak yang bernama Kencono Wungu, di mana minyak itu dibuat di zaman dahulu ketika ayahnya Roh Jati Mawa Batara masih hidup. Itu bisa digunakan untuk menyembuhkan luka dalam sekejap. Waduh, itu kan sangat merepotkan bagi kita jika memang terjadi peperangan. Prajurit terluka geret, oleskan prajurit kan, oleskan. Obat oles Mas, Hampir nggak ada celah untuk dikalahkan ya Mas. ya. Tapi alhamdulillah kita juga sudah menemukan solusinya, yaitu mengenai Eyang Kelembak Warjana. Eyang Kelembak Warjana satu-satu pewarisnya Roh Jati Mawa Batara yang bisa menciptakan minyak Kencono Wungu teman-teman ya. Nah, sekarang sedang diakali dengan Eyang Martaji karena sehebat-hebatnya kita memiliki sebuah kecerdasan, kepintaran serta kekuatan, pasti ada kelemahannya. Itu dibuktikan. Eyang Kelembak Warjana takluk dengan wanita yang yang Martaji berperan di situ. Jangan cerita panjang-panjang mengenai yang Martaji. Itu pasti jenengan tahu lah keahliannya dalam bidang perselendeman. Ya kan? Perpeliketan. Nah, yang ketiga ini jauh penting, ini tidak kalah pentingnya. Mantoko, tetangganya si Dasmana, ini sekarang sedang diadu domba di kelurahannya. Dikarenakan apa? Ya ulahnya si Nyai Konde. Nyai Konde berubah wujud menjadi ibundanya si Dasmana atau Nyai Sarwenta, lalu menyebarkan luas berita mengenai dirinya telah diperkosa oleh Mantoko. Sampai malam hari ini kita belum mendapatkan kabar mengenai hal tersebut. Semoga saja ya pihak dari kelurahan itu bisa mempercayai Mantoko bahwasanya Mantoko benar-benar tidak melakukan itu hanyalah fitnah belaka. Aduh, ngeri sedap. Sungguh ini di akhir zaman teman-teman ya. Zamannya fitnah
Sama yang mana itu? Dimarahin ini kepanjangan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tim kasih langkah mundur langkah Kencot. Seperti biasa jenengan jam 18.20 setembe. kun Pihaknya kalian mas. Hati-hati. Di mana weh? Kau kenapa Gun? Kena. Ayo. Jadi mas, saya mau cengkreng gue lah. ke depan tuh kayak ya saya Dibantu. saya kanan ada apa tuan? Mengenai hal apa? Aman selalu Dia jangan marah-marah. Pembuktian apa? Pembuktian saya tidak memaksakan setiap orang itu mempercayaiku. Monggo terserah. Terus runding baru lima. Tarik saja siap rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bang kok jatuh bang? Katanya melindungiku. Manusia yang dimaksud. Kakak pertemuan saya. Assalamualaikum. Siapa namanya? Saya adalah Wardut. Percaya apa maksudnya? Dengan percaya dari tadi ngomongnya. Ya kenal juga enggak. Di sini kalian membawakan sebuah berita yang dimana Nyai Konde itu adalah sosok yang sangat jahat, yang dimana mengkhianati Maha Guru saya, Lekongsia. Jangan harap saya sebagai murid dari Lekongsiong itu bisa percaya dengan kalian para manusia. Siapa yang menyuruh jenengan untuk percaya? Apalagi di sini Kindono membawakan berita itu tanpa bukti satupun. Panjenengan mendapat informasi ini dari siapa tiba-tiba marah-marah? Kakak perguruan saya datang dan mengumpulkan semua murid-murid dari almarhum Maha Guru Lekongsiong untuk bekerja sama melawan Nyai Konde. Turkiman maksudmu? Iya. Lalu? Dengan tanpa adanya bukti yang jelas, sedangkan itu hanya sebuah ucapan yang dilontarkan dari Kindono. Bagaimana mungkin kami semua bisa percaya dengan kalian? Siapa yang menyuruh jenengan percaya? Tapi di sini, dengan adanya berita yang menyebar bahwasanya Nyai Konde mengkhianati Maha Guru Lekongsiong dengan apa yang diceritakan oleh Kindono itu namanya merusak citra nama baik dari Maha Guru Lekongsiong. Citra. Kalian jangan macam-macam dan berurusan dengan almarhum Maha Guru saya. Kau tahu cintanya yang sebenarnya atau tidak? Tentu saya mengetahui apa cerita yang sebenarnya di sini. Dasmanalah yang bersalah. Dasmanalah yang memiliki maksud dan tujuan buruk. Assalamualaikum, Tuan Turkiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kau Maruto, kau tidak usah meninggikan suara. Ngegas. Mereka adalah makhluk baru yang kau kenal. Paling tidak, apa yang diperintahkan oleh guru kita supaya menjaga sopan dan santun di hadapan makhluk baru yang kau kenal. ya, mohon maaf sebelumnya, Kak Pertoro. Di sini saya hanya meminta keadilan
Saya di sini hanya menginginkan agar mereka semua tidak merusak nama baik dari Maha Guru Lekong Siong. Tiada yang merusak nama baik, nama besar guru kita, Guru Lekong Siong. Tidak ada. Lagi pula, saya mengajakmu baik-baik. Ketika kau tidak menyanggupinya, ya sudah. Itu bukan menjadi masalah yang besar. Tapi di sini bukan hanya saja saya yang tidak untuk menyanggupi apa yang kalian ajak. Namun di sini, jika Maha Guru Lekong Siong itu tahu dengan apa yang dilakukan oleh kakak perguruan ini, itu namanya kakak perguruan mengkhianati janji terhadap Maha Guru Lekong Siong. Dengan di sini ingin berpihak terhadap Dasmana. Percayalah, perihal tentang Dasmana, ini semua kesalahpahaman. Dasmana yang kita kenal, sampai dengan Dasmana yang dibelenggu, itu adalah suatu kesalahpahaman. Kindono menceritakan ini semua, bukan tanpa dasar. Ini semua ada dasarnya. Betul. Dasar apa yang Kindono berikan? Tidak ada bukti satupun yang memastikan bahwasannya Dasmana itu tidak bersalah. Sedangkan selama ini semua bukti, semua kesalahan yang dilakukan oleh Dasmana, bahkan Maha Guru Lekong Siong sendiri yang memberikan garam Tapalaya itu untuk membelenggu muridnya. Ya, ini harus dibayar sih. Ya, aku curiga men. Saya tahu Bayaranin. Tuan Guru memberikan garam Tapalaya terhadap Nyai Konde untuk melumpuhkan suaminya. Kau tahu itu karena apa? Karena istri dari Dasmana ataupun Nyai Konde sudah menghasut guru, memberikan cerita palsu bahwasanya Dasmana melakukan ini dan itu. Mana buktinya? Apakah bukti sesuai dengan ucapanmu itu? Kau lihat manusia. Dia sudah beberapa kali didatangi Nyai Konde dengan wujud dan kecurangan yang beragam. Apakah ada bukti? Ucapan bisa saja dibuat, ucapan bisa saja keluar dari mulut kita. Namun di sini, yang perlu kita tegaskan, kita sebagai murid dari Maha Guru Lekong Siong itu adalah berbakti pada beliau, menghormati siapapun yang sudah berjasa di dalam kehidupan kita, dan kita juga harus menghindari dari mereka-mereka yang sudah berkhianat terhadap Maha Guru. Parwodo, adanya saya berjalan untuk mengurusi masalah ini adalah sebagai bukti bakti saya terhadap guru kita. Nah, apakah bukti bakti terhadap Maha Guru itu harus mengkhianati Maha Gurunya? Saya tanya itu. nanti apa sih? Mengkhianati yang seperti apa? Sudah jelas-jelas pada saat kematiannya Maha Guru Lekong Siong pun sangat membenci Dasmana, sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Dasmana. Tapi malah setelah kepergian Maha Guru yang mungkin sudah sangat lama sampai detik ini, kau malah menghilangkan kepercayaan Maha Guru dan kau ingin berpihak terhadap Dasmana yang sudah dibelenggu. Nah, mau berpihak sama siapa? Ya, itu saja poinnya. Yang jelas, Parwodo, kita sama-sama tahu. Kita murid satu perguruan tidak pernah berbohong satu sama lain. Begitu pula Kindono. Kindono menceritakan ini semua ada dasarnya. Tidak mungkin Kindono mengarang cerita kepada kita lalu kita percaya begitu saja. Itu semua sudah ada dasarnya. apakah kau ingat watak dari Kindono? Kau tahu sifat asli dari Kindono itu seperti apa?
Dia adalah salah satu makhluk yang sangat mudah untuk ditipu. Sedangkan kita sudah lebih mengenal dengan yang namanya Nyai Konde atau Nyai Junjung Kinasi, istri dari Dasmana. Yang kedua, yang perlu kalian ketahui, Bindono baru saja bertemu dengan manusia-manusia ini. Apa iya kita harus percaya terhadap mereka para manusia yang baru kita kenal, yang baru kita temui. Sedangkan yang sudah kita kenal dari dahulu adalah para murid-murid dari Mahaguru Legong Siong, yang terhormat Mahaguru Legong Siong, yang sudah mendahului kita dan juga yang selama ini membantu bakti kita, mempertahankan hidup kita, yaitu Nyai Konde. Kita itu harus bisa menunjukkan bakti kita, balas budi kita kepada mereka yang berjasa di dalam kehidupan kita. Lalu apa untungnya manusia-manusia ini mengarang cerita kepada saya, kepada Bindono? Apa untungnya? Mohon izin, Ya betul ke? Mohon. Wan Turgiman. Ya mohon maaf manusia. Saya menuju sebuah. Mohon izin. Izinkan saya berbicara walaupun 1 menit. Yang pertama, silakan. Saya benar-benar tidak sedikit pun memaksa terhadap makhluk untuk mempercayai apa yang selama ini saya lakukan. Itu satu. Yang kedua, saya juga tidak sedikit pun ada tujuan untuk memperkeruh keadaan dari perguruan Legong Siong. Apalagi memanfaatkan. Tujuan saya hanya satu. Andai kata kalian dicukupi oleh Nyai Konde, percayalah, uang yang diberikan terhadap kalian itu bukan uang benar-benar barokah. Nah, Nyai Konde telah mempertumbalkan dari bangsa manusia untuk mencukupi kebutuhan kalian. Ingatlah, kalian enak-enak di atas para tangisan para manusia yang menjadi tumbal oleh Nyai Konde. Buktikan saja. Pandai menjilat. Kandani kok seperti ini Warwut. Saya tidak mau hubungan saya dengan sebagai Iya. saudara satu perguruan ini akan rusak. Terserah. Saya sudah menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Kamu mau percaya silakan, kamu mau tidak percaya silakan. Tetapi pada masalah ini saya lebih condong ke manusia-manusia ini. Baiklah, para perguruan. Saya juga menginginkan hal itu sebenarnya. Namun saya mohon maaf sekali kepada kakak seperguruan. Bukan saya bermaksud tidak berbakti terhadap dirimu para perguruan. Namun saya lebih memegang teguh bagaimana cara kita berbalas bukti atas nama Mahaguru Legong Siong. Jika memang kakak seperguruan ini ingin berpihak terhadap manusia ini, saya mohon maaf jika suatu waktu nanti akan ada pertarungan, maka saya akan bertarung dengan kakak seperguruan. Mohon maaf, silakan jika memang kakak seperguruan ingin memihak pada manusia. Kebanyakan makan rotinya Nyai Konde. Iya. Ya. Silakan. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya benar-benar minta maaf manusia. Saya sudah mengupayakan untuk bertemu semua adik perguruan saya. Saya sudah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi segamblang-gamblang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun ternyata di luar dugaan, hampir setengah dari adik seperguruan saya keseluruhan itu sudah berpihak kepada Nyai Konde. Hanya beberapa saja yang mau membantu kita dalam permasalahan ini. Seperti ini, Tuan Turgiman. Itu adalah sesuatu hal yang wajar dan maklum. Ketika kita menyampaikan sebuah kebenaran, memang sulit bagi mereka yang memang sudah tertutupi oleh dunia. Ya, saya paham akan hal itu. Dan saya juga tidak bisa menyalahkan adik saya Warwut.
Karena memang dari dulu dialah murid dari Tuan Guru Lekong Siong yang paling keras. Namun di balik kekerasannya, dia sebenarnya memiliki rasa sayang yang begitu besar terhadap adik maupun kakak seperguruan. Tak apa-apa, sejauh ini saya masih berdoa agar mereka yang masih berpihak kepada Nyai Konde bisa disadarkan dan diselamatkan. Terima kasih banyak, Tuan Turkiman. Ya, sama-sama. Dan tidak hanya itu, manusia. Saya juga membawakan informasi untukmu tentang Tuan Raja Ikram Parawi. Ya, Gimana itu informasinya, Tuan? saya sudah menyelidiki semua. Saya sudah menanyakan ke makhluk-makhluk yang memang dekat ataupun pernah melihat Tuan Raja Ikram Parawi berada. Terakhir, ada satu makhluk itu melihat Tuan Raja Ikram Parawi menuju ke sebuah sendang. Di sana Tuan Raja Ikram Parawi masuk ke dalam sendang itu. Namun menurut dari sang penjaga sendang tersebut, Tuan Raja Ikram Parawi masuk ke dalam sendang dan sampai detik ini belum pernah keluar lagi. Bahkan penjaga dari sendang tersebut itu percaya bahwasanya Tuan Raja Ikram Parawi sudah mati ataupun meninggal dunia di dalam sendang dan jasadnya tidak ditemukan. Sorry. Tangan Iya. malak mataku. Ini gini terkuras kok ini berapa tuh berapa? Ada kemungkinan kita akan mendapatkan petunjuk Kun. tentang Tuan Raja Ikram Parawi di sendang itu. Sendang itu bernama Kerawah Kabukur. Sendang Kerawah Kabukur. Sendang Kerawah Apakah itu jauh, Tuan, tempatnya dari tempat ini? Saya rasa itu tidak terlalu jauh untukmu. Seperti manusia kalian. Jika memang kita harus menggali informasi mengenai Ikram Parawi di Sendang Kerawah Gabugur, mungkin akan saya laksanakan malam hari ini. Kebetulan saya masih belum memikirkan hal apa-apa ya. Iya betul. Ya, Tapi tadi beritanya dari kata penjaga, dari sejak masuk itu belum pernah keluar sampai detik ini gitu. Itu kan belum dan diperjelaskan. jasadnya tidak ditemukan. Berarti di sini ada kemungkinan Ikram Parawi masihlah hidup. Mustahil ada seseorang atau sesosok makhluk yang diperkirakan mati namun tidak ditemukan jasadnya. Kemungkinannya 2. 3, Tuan. Dimakan buaya. Ya, bisa saja. Lagi pula saya tidak mengetahui bagaimana kondisi di sendang itu. Apakah penuh dengan hewan-hewan buas ataukah sendang itu begitu dalamnya? Kita sama-sama tidak tahu. Namun kita raih kemungkinan terkecil di sendang tersebut kita mendapatkan informasi. Apa di lokasi ini ada sendang, Tuan? Saya rasa tidak di hutan ini manusia. Kau sedikit memerlukan perjalanan untuk sampai ke sendang itu. Namanya sendang itu di alam kami apa? Sendang di alam panjenengan? Masa apa? Saya lupa. Ya. Sendang itu di alam kami. Oh. Kira sendang di dalam alam manusia. Bukan, itu benar-benar di alam gaib seperti kami. Oh, siap. Mungkin kau tidak bisa melihatnya, namun harusnya dengan kemampuanmu yang seperti itu kau bisa merasakan bahwasanya itu adalah sendang. Baik, Tuan. Ya seperti itu saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke sana. Nah, hati-hati untuk kalian. Parwudu sudah mengetahui dan tidak mau bekerja sama dengan kita. Terima kasih. Ada kemungkinan dia akan melaporkan hal ini terhadap Nyai Konde. Saya harap kalian tetap selamat dan dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Baik teman-teman. Ya itu ya. Tadi ada perwakilan dari rombongan muridnya Guru Legong Siyong yang tidak terima atau pikirannya masih condong menuju ke Nyai Konde, bahwa Nyai Konde adalah makhluk yang baik dengan embel-embel balas budi karena selama ini dicukupi oleh Nyai Konde. Nah itu balas budi beneran apa memang ada sesuatu menurut jenengan itu? Itu Bukan balas budi, Bang. Balas sono. Balas itu budi maksudnya apa kalau tahu ya? Kapitalis. Dia memberikan semuanya, dicukupi semuanya, padahal ada niat dan tujuan tertentu. Kapitalisme. kapitalisme kok manipulatif. Kapitalisme yang dimanipulatif mungkin. Kan bisa. Iya itu karisma itu. Udah sama das. Maksudnya itu memang Salam manusia. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu? Ya udah ada paham. Lurah cuman toko ini. Ngomong salaman. Udah bicara neta. Lurah ini. Ada apa Pak Lurah? Sudah jelas bahwa Mantoko tidak bersalah. Begini manusia, kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan hasil dari persidangan Mantoko. Ya, hasilnya Atas seperti saksi-saksi dan bukti yang sudah dikumpulkan, Mantoko dinyatakan bersalah. Ulah. Atas dasarnya apa salahnya? Jangan disokok mungkin. Sudah saya bilangin kemarin kalian jadi lurah itu yang adil. Adil dan makmur. Itu adalah semua keputusan dari hakim. Semua bukti-bukti sudah dikumpulkan dan dinyatakan Mantoko bersalah. Tapi Pak Lurah, saya rasa pengadilan yang dilakukan oleh Pak Lurah dan hakim di sana kurang adil. Karena apa? Mantoko itu tidak membawa siapapun untuk yang membela, sedangkan dari pihak sana banyak banget warga, sekelurahan. Ya pantas kalah karena tidak ada yang membela Mantoko di situ. Coba saja kemarin kami diajak. Itu semua keputusan dari hakim. Ah, Saya tidak ada urusannya dengan itu. nah, hakimnya kan menemui ya. Lalu apa maunya dengan nemui saya? Dan hasil dari keputusan hakim, Mantoko dinyatakan salah dan akan dihukum mati. Oh, lo. orang jadi. Blenceng ya. Lalu kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan satu hal. Mantoko menyampaikan ingin bertemu dengan kalian dan menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada kalian. Di mana persidangannya? Mantoko berada di sana. Saya berarti suruh ke sana. Betul. Ayo. Tapi saya meminta satu persyaratan. Apa itu? Saya meminta Nyai Sarwenda didatangkan. Sarwenda. Nyai Sarwenda didatangkan Di di pertemuan kali ini bersama saya. Jadi saya minta Pak Lurah, warga menyaksikan, Sarwenda datang dan Mantoko. Saya ingin berbicara dengan mereka semua. Apa? Ya. Kau menyanggupinya? Baiklah. Saya akan pertemukan kalian dengan Sarwenda dan Mantoko. Kalau perlu diadakan pengadilan ulang. Enggak adil ini namanya. Namanya pengadilan itu mengadili seadil-adilnya. Ini bukan mengadili namun memihak. Kalian bisa tanyakan sendiri di sana. Oke. Nah, ingat ya permintaan dari Saya akan turuti. Iya, memang harus seperti itu. Saya akan antarkan kalian ke tempat Mantoko. Ya. Kotak sih sama kuningan udah. Gila apa sih, Mas? Gila apa sih, Gila? Wah, sobek. Apa sih, Bro? Dengan jiot berarti apa delas sih, Mas? Ambil tadi kok ambil tadi.
Ganang Kentring Manik. Aduh.